Anak-anak sekalian, ini adalah rangkaian proses dari blastosit yang sudah mencapai uterus, kemudian mengalami proses implantasi sampai pembentukan ketiga lapisan germinal. Nah, Pak Widi nantinya akan menjelaskan satu persatu, jadi simak secara baik-baik, oke? Langsung ke slide yang pertama. Nah, ini adalah suatu proses blastosit mencapai uterus, ya. Jadi blastula pada mamalia kita menyebutkannya adalah blastosit, gitu ya. Yang mana blastosit mencapai uterus ini berlangsung sekitar 4, 5, atau 6 hari. Nah, pada tahapan ini penyibakan sudah selesai, ya. Terbentuklah blastosit pada mamalia, yakni blastula versi mamalia. Karakteristik blastosit adalah embrio dengan lebih dari 100 sel dan terdapat rongga. Nah, jadi pada tahapan ini penyibakan atau pembelahan itu sudah selesai, ya. Dikatakan blastula itu sudah selesai pada tahapan ini. Yang mana ini adalah kumpulan sel-sel yang lebih dari 100 sel. Blastosit ini memiliki gugusan sel yang disebut dengan massa sel dalam, ya, atau inner cell mass. Nah, jadi pada blastula ini dia ada gugusan yang berfokus pada satu wilayah gitu ya, yang disebut dengan massa sel dalam atau inner cell mass. Nah, atau inner cell mass ini biasa kita sebut dengan embryoblast, yang mana bagian itu nantinya akan menjadi embrio dan juga berkontribusi untuk pembentukan membran ekstra embrionik. Nah, jadi inner cell mass inilah yang nantinya akan menjadi embrio, gitu ya. Nah, sedangkan yang bagian luar, yang bukan inner cell mass, itu disebut dengan trophoblast. Kemudian rongganya tentu saja karena dia rongga disebut dengan blastosul. Gitu ya anak-anak ya. Jadi pada blastosit mamalia ada gugusan sel yang disebut dengan inner cell mass atau embryoblast yang nantinya akan menjadi embrio. Kemudian juga ada trophoblast yang merupakan bagian terluar dari blastosit ini. Kemudian rongganya disebut dengan blastosul. Nah, pada masa ini, sel-sel dapat dijadikan sel sumber sel punca, atau kalau kalian pernah dengar yang namanya stem cell, ya. Stem cell. Nah, biasanya ada tuh terapi stem cell dan seterusnya. Nah, stem cell itu ya pada tahapan ini bisa digunakan untuk stem cell. Namun ingat, pembahasan stem cell akan kita bahas di pertemuan-pertemuan akhir nantinya. Jadi tidak semua stem cell berasal dari embrio ya, gitu. Karena ada beberapa etika dalam menggunakan stem cell ini dan kebanyakan sih banyak yang melarang untuk penggunaan stem cell dari proses dari blastosit ini karena dia merupakan sel yang sedang bertumbuh gitu, berkembang kan dan akan menjadi manusia gitu. Jadi etikanya perlu dipertimbangkan. Itu ya anak-anak. Jadi Pak Widi ulangi sekali lagi, pada tahapan ini blastosit sudah mencapai uterus, di mana blastosit itu sudah berhenti pembelahan. Kemudian dia memiliki sekitar 100 sel lebih sel yang mana di bagian blastosit itu terbagi atas beberapa bagian ya, ada inner cell mass, kemudian juga ada trophoblast dan juga blastosul. Nah, kemudian nantinya setelah blastosit mencapai uterus, blastosit tersebut nantinya akan tertanam atau jeleb kalau bahasanya Pak Widya, atau bahasa biologinya tuh implantasi. Di mana proses implantasi itu terjadi 7 hari setelah fertilisasi. Nah, jadi kalau 4-6 hari tadi udah nyampe uterus, dia butuh waktu 1 hari ya. Kalau kita 6 hari berarti dia hari ke-7, pasca hari ke-7 dia akan jeleb ke dalam. Oke, Pak Widya akan bacakan. Massa sel dalam atau inner cell mass ya, atau juga biasa kita sebut dengan embryoblast, akan menjadi bagian epiblast dan hipoblast seperti pada Aves. Nah, masih ingat ya pada Aves itu ada bagian yang namanya epiblast dan juga hipoblast. Epi yang atas, hipo yang bawah. Ingat, ini awalnya apa? Ini awalnya adalah inner cell mass. Epitel blastosit alias trophoblast berfungsi untuk implantasi atau jeleb dengan cara yang pertama, trophoblast mengekskresikan enzim
pemecah molekul endometrium. Kemudian, sel-sel trofoblast membelah, mengalami penebalan, dan melakukan penjuluran ke bagian maternal yang kaya pembuluh darah. Bagian maternal itu adalah bagian maternal itu induk ya, bagian induk alias endometrium berarti. Yang mana endometriumnya itu kaya sekali akan pembuluh darah. Trofoblast menginvasi erosi kapiler darah di endometrium. Nah, jadi tuh bagian trofoblast ini yang majleb ini awalnya mensekresikan enzim. Enzim yang memecah molekul endometrium, makanya dia bisa majleb ke dalam dinding endometrium karena punya enzim. Kemudian, trofoblast itu juga nanti akan membelah, menebal, dan menjulur ke bagian maternal atau ke bagian endometrium ibu. Yang mana bagian endometrium ibu itu banyak sekali pembuluh darah. Gitu. Nah, intinya nantinya si trofoblast ini ya akan menginvasi pembuluh darah ini. Sehingga akan mengerosi kapiler-kapiler darah. Nah, kemudian itu ya, paham ya? Paham ya? Oke. Nah, trofoblast menghasilkan human chorionic gonadotropin atau yang berfungsi seperti LH. Nah, jadi trofoblast ini yang akan menghasilkan HCG. Nah, makanya kalau test pack gitu ya, kalau orang test pack itu biasanya menggunakan itu ya, yang dideteksi adalah HCG-nya ya. Kalau test pack 2 garis gitu, 1 garis 2 garis. Nah, itu tuh yang menjadi indikatornya adalah HCG. Yang mana HCG itu fungsinya seperti LH ya. Yang mana dia akan LH itu endometriumnya dipertahankan seperti itu ya. Nah, jadi Pak Widi ulangi sekali lagi. Blastosit, implantasi blastosit itu terjadi 7 hari setelah fertilisasi, yang mana pada saat proses itu trofoblast akan mengeluarkan enzim ya yang akan memecah endometrium, kemudian dia bisa masuk, kemudian trofoblast juga akan membelah dan menebal serta menjulur ke bagian maternal dan nantinya akan menginvasi bagian kapiler-kapiler darah pada dinding endometrium atau bagian maternal. Dan inner cell mass juga nantinya akan sudah berkembang menjadi epiblast dan juga hipoblast. Saya rasa ini sangat jelas. Berikutnya. Nah, setelah implantasi majleb tuh ya, sudah majleb makanya dia akan berkembang nantinya. Membran ekstraembrionik mulai terbentuk. Nah, masih ingat ya membran ekstraembrionik itu ada apa aja? Ada korion, amnion, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas detail. Kita bahas yang ini dulu. Implantasi selesai, majlebnya selesai itu. Gastrulasi dimulai. Proses gastrulasi hampir serupa dengan burung atau pada aves. Ingat, ada epiblast dan hipoblast. Epiblast bergerak melalui alur primitif atau primitif strik, membentuk bagian mesoderm dan endoderm. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Jadi intinya bagian epiblast, hipoblast gitu nantinya ada primitive strik yang mana bagian epiblast nantinya akan masuk menggantikan hipoblast akan menjadi endoderm. Kemudian ada bagian sel epiblast yang menyebar ke bagian blastosol ya, ke bagian blastosol dan dia akan menjadi mesoderm. Masih ingat kan ya? Membran ekstra embrionik juga terbentuk. Nah, jadi pada tahapan ini nantinya akan terbentuklah bagian amnion, bagian yolk sac, bagian korion, dan seterusnya. Trofoblast yang menginvasi semakin luas pada endometrium. Nah, ingat trofoblastnya yang menginvasi bagian maternal itu akan semakin luas. Trofoblast yang menginvasi ya. Trofoblast yang menginvasi trofoblast yang menginvasi mesoderm dan endometrium yang berdekatan akan berkontribusi untuk membentuk plasenta, ya. Yang mana plasenta ini akan berperan sebagai perantara pertukaran nutrien, gas, dan zat buangan embrio. Selain itu, plasenta juga menghasilkan hormon dan melindungi embrio dari respon kekebalan tubuh. Nah, jadi tuh siapa sih yang nantinya akan membentuk plasenta? Yang membentuk plasenta adalah trofoblast ya. Ini adalah trofoblast.
Kemudian juga mesoderm. Mesoderm yang warna merah ya. Nih, mesoderm yang nantinya akan menyumbangkan sel-selnya untuk membentuk plasenta, dan juga endometrium. Nah, endometrium yang berdekatan dengan yang berdekatan ya ini, itu yang nantinya akan membentuk plasenta atau ari-ari ya. Ari-ari itu terbentuknya dari apa, Pak? Terbentuknya dari trofoblast yang menginvasi, mesoderm, kemudian endometrium maternal yang berdekatan dengan trofoblast tentunya. Itulah yang akan menjadi ari-ari atau plasenta. Nah, plasenta itu fungsinya untuk apa sih, Pak? Fungsinya sebagai perantara pertukaran nutrien, gas, dan zat buangan embrio. Selain itu, si plasenta itu juga melindungi embrio dari respon kekebalan tubuh alias sel-sel darah putih ya, yang menganggap embrio itu sebagai invasi asing gitu. Makanya adanya plasenta ini dia akan melindungi embrio tadi. Seperti itu. Gitu ya, anak-anak sekalian. Nah, di tahapan ini, setelah makcelp intinya, membran ekstraembrionik, amnion, korion, yolk sac, dan seterusnya itu terbentuk. Selain itu, di sini juga sudah mulai terlihat pembentukan ari-ari. Nah, ari-ari atau plasenta itu kan fungsinya sebagai apa namanya? Intinya yang mensuplai nutrisi lah, dia yang sebagai perantaranya gitu. Makanya di beberapa kearifan lokal di Jawa ataupun saya ya orang Madura tapi ya sama aja Pulau Jawa gitu ya, menyebut ari-ari itu sebagai saudara dari si bayi karena dia sebagai saudara dan dia sebagai pensuplai, makanya biasanya ditanam dan dirawat sebaik mungkin ya, dikubur maksudnya, maksud saya dikubur. Kemudian intinya sebaik mungkin lah peletakannya karena dia sudah menjadi saudaranya bayi katanya waktu hamil dulu. Tapi ingat ya itu local wisdom. Tapi dari proses biologinya kalian mengetahui ternyata plasenta tuh sangat berperan sekali dalam proses embriogenesis khususnya pada proses implantasi dan pemberian nutrisi gitu ya. Maksudnya pemberian nutrisi ya, bukan implantasi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tahapan yang terakhir yang Pak Widya akan jelaskan, yang mana di sini disebutkan gastrulasi menghasilkan 3 lapisan germinal dan 4 membran ekstraembrionik. Ini merupakan lanjutan dari slide yang sebelumnya tadi ya, yang mana ini warna biru, kuning, merahnya sudah sangat jelas sekali. Gastrulasi berakhir menghasilkan 3 lapisan germinal, dikelilingi mesoderm embrionik yang berproliferasi dan 4 membran ekstraembrionik. Nah, jadi gastrulasi itu akan berakhir ya kalau sudah terbentuk 3 lapisan germinal. Yang mana 3 lapisan germinal ini dikelilingi oleh mesoderm embrionik ya. Jadi ini ada mesoderm dikelilingi mesoderm ekstraembrionik ya. Ya, ekstraembrionik mesoderm. Nah, ini. Kemudian pembentukan 4 membran ekstraembrionik seperti pada burung. Maksudnya porsinya seperti pada aves gitu ya. Lapisan tersebut diantaranya ada korion. Nah, jadi nantinya sudah terbentuk korion di sini, yang mana korion itu melindungi seluruh lapisan germinal ya. Jadi ada mesoderm, endoderm, ektoderm itu dilapisi oleh korion. Kemudian ada amnion yang disebut dengan air yang dia menyelubungi air ketuban, yang mana dia melindungi embrio dari guncangan. Jadi ada amnion ya di sini. Nah, jadi ada bakal amnion di sini ya. Kemudian juga ada kantung kuning telur ya. Ada kantung kuning telur atau yolk sac nantinya. Yang mana kantung kuning telur ini tidak berisi kuning telur. Dia itu berfungsi untuk pembentukan awal sel-sel darah yang kemudian akan bermigrasi ke embrio. Nah, jadi awal-awal sel-sel darah itu terbentuk di yolk sac, kemudian sel-sel darah tersebut nanti akan masuk ke dalam embrio. Kemudian juga ada allantois yang mana nantinya dia bergabung dengan tali pusar untuk membentuk pembuluh darah dan pengakuan nutrien, gas, dan zat buangan. Nah, jadi nantinya kan kalian pasti tahu ada tali pusar ya yang menghubungkan antara embrio dengan ari-ari gitu. Nah, itu nantinya akan ada bagian yang disebut dengan allantois, yang mana allantois ini bergabung dengan tali pusar gitu. Dan fungsinya adalah untuk pengangkutan nutrisi, gas, dan zat buangan juga. Seperti itu. Nah, Pak, di sini kok ribet ya? Ya memang di sini gambarnya ribet karena dia masih proses berkembang. Nanti Pak Budi akan sajikan video yang mungkin akan lebih memperjelas proses ini. Intinya
di bagian ini sudah terbentuk proses gastrulasi, terbentuk 3 lapisan geminar yang mana prosesnya hampir sama seperti pada Aves. Kemudian selain itu terbentuklah 4 membran ekstra embrionik. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau kalian lihat ya, di sini juga pembuluh darahnya si ibu sudah berhasil diinvasi. Sehingga darah-darah inilah yang nantinya akan mensuplai nutrisi ke dalam plasenta dan plasenta akan memperantarainya ke dalam embrio. Seperti itu anak-anak sekalian. Nah, kemudian gambarannya nih. Nah, ini gambarannya kalau sudah berkembang ya. Ini dinding endometrium ibu ya. Ini adalah uterusnya ibu ya. Kemudian di sini ada plasenta. Nah, ini plasenta nih, lihat ya, ada pembuluh darahnya dan seterusnya. Kemudian juga ada umbilical cord atau tali pusar, yang mana di situ ada bagian allantois. Kemudian ada bagian yolk sac di sini ya, terlihat jelas ya. Ini membran ekstraembrionik. Kemudian juga ada amnion yang dia melindungi embrio yang berisi air ketuban, ya. Kemudian juga ada korion. Korion ini yang melindungi secara keseluruhan, gitu. Ya, coba diperhatikan baik-baik lagi. Ada korion yang bagian luar. Kemudian juga ada amnion yang menyelubungi embrio dan berisi air ketuban agar embrio terhindar dari goncangan-goncangan dan dia berenang-renang di sana. Kemudian juga ada bagian umbilical cord ya atau tali pusar yang mana di situ ada bagian allantoisnya. Kemudian juga ada yolk sac yang tidak berisi kuning telur namun dia berperan dalam proses apa? Pembentukan sel-sel darah yang nanti akan bermigrasi ke dalam embrio. Kemudian juga ada plasenta tentunya, yang mana plasenta inilah sebagai perantara pemberian nutrisi pada embrio dengan cara menginvasi dinding endometrium yang mana di situ kaya sekali akan pembuluh darah.